Karman menyadari hal itu, namun tetap saja Karman gak rela jika mereka dibunuh. Dari dekat, ular itu semakin diperhatikan, memang mirip wanita yang bergabung dengan ular. Karman menduga jika adiknya ada di antara para Super Beast. Karman pun berteriak dan memohon kepada Veldora untuk melepaskan para Super Beast. Gak lama setelah melihat Karman memohon-mohon, pasukan Karman pun melakukan hal yang sama. Veldora pun mengabulkan permintaan Karman. Seketika itu juga muncul angin mengelilingi seluruh monster-monster itu, dan dalam sekejap saja dengan angin itu Veldora melemparkan monster-monster keluar dari penghalang. Di satu sisi, monster-monster itu pun gak berani lagi mendekati Veldora dan kawan-kawan. Entah kenapa Zaza yang awalnya sangat-sangat songong kepada Veldora, kini dia tiba-tiba mendekati Veldora. Di situ Zaza berkata, itu Veldora, maksudku Veldora sama. Saya sangat menyesal atas semua ketidaksopanan saya terhadap Anda. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Sebenarnya maksudku Veldora sama, Anda itu siapa? Sontak saja semua orang diam saat mendengar Zaza bertanya seperti itu. Semua orang juga penasaran siapa sebenarnya Veldora. Di situ Veldora pun menjawab, percuma saja aku menjelaskan kepadamu Zaza, kau tidak akan mempercayaiku. Aku adalah orang dari dunia lain, atau lebih tepatnya, aku adalah naga yang dapat mengendalikan badai. Sontak saja Zaza kaget. Nani, kau dewa? Apakah kau serius? Kau seorang dewa? Yari. Semua orang tentu saja tidak mempercayai jika Veldora adalah seorang naga yang dianggap mereka merupakan manifestasi dari dewa. Namun Veldora nggak peduli apa anggapan mereka, karena toh Veldora nggak peduli dewa atau lainnya. Dia hanya ingin dianggap hebat saja di mata orang lain. Dalam benak semua orang, Veldora hanyalah cyborg yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang bahkan melebihi Imaginary Force. Di sini posisi semua orang belum pernah melihat wujud naga Veldora, Pak. Nggak tahu lagi kalau lihat langsung. Mungkin mereka langsung taubat, Pak. Setelah acara makan-makan selesai, semua orang memakai pakaian astronotnya dan mulai berjalan lagi. Di tengah perjalanan ada suatu kerisauan di hati Karman. Meskipun ada Beretta dan Veldora di sini, dia setidaknya ingin berguna. Tapi baginya percuma saja karena power switch-nya udah nggak ada. Mendengar hal itu, Veldora mengatakan jika power switch Karman memiliki banyak kelemahan. Beretta juga setuju tentang hal itu. Sontak saja Karman tidak terima karena baginya power switch adalah produk terbaru kekaisaran yang sangat OP, Pak. Veldora, Ramirez, dan Beretta pun menjelaskan secara rinci kelemahan armor power switch itu. Saat mendengar semua penjelasan itu, Karman kaget. Dia tidak mengira Veldora dan kawan-kawan memiliki pengetahuan tentang benda-benda semacam ini. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Veldora menyadari jika ini hampir hari ke-6, yang dengan kata lain Rimuru bakal balik ke Tempest. Dan jika Rimuru balik ke Tempest, namun Veldora belum balik, maka sudah dipastikan Veldora dan kawan-kawan akan mendapatkan amukan dari Rimuru. Awalnya Veldora dan kawan-kawan ingin balik langsung dan menghancurkan semua bukti, tapi karena udah telanjur janji sama Michele, ya mau gimana lagi, Pak. Oleh sebab itu, biar bisa lebih menghemat waktu, Veldora and the gang ingin menciptakan suatu kendaraan biar cepat sampai ke tempat tujuan dan mereka bisa balik segera ke Tempest. Di situ Veldora pun meminta Zaza menunjukkan di mana tempat rosokan atau material agar Veldora dan kawan-kawan bisa membuat kendaraan. Zaza pun menunjukkan arah ke suatu tempat, lebih tepatnya situs pengujian kekaisaran yang lama, dan di sana banyak sekali barang rongsokan dan senjata-senjata yang tidak terpakai yang kemungkinan udah rusak juga. Veldora pun memutuskan agar semua orang ke tempat itu dulu, baru meneruskan perjalanan lagi. Banyak orang dewasa menghela nafas, tapi di satu sisi mereka juga percaya ada hal yang menarik yang akan ditunjukkan Veldora dan kawan-kawan pada mereka. 1 jam telah berlalu dan mereka telah sampai di tempat tersebut. Veldora pun menciptakan penghalang dan membersihkan semua polusi, jadi semua orang bisa melepas pakaian astronotnya. Para orang dewasa pun mencari material yang diperlukan yang masih layak. Sedangkan Veldora, anak-anak, dan Ramirez, mereka sibuk berdebat tentang apa yang cocok untuk sebuah proyek yang akan mereka ciptakan.
Sementara Beretta sambil ngudut Surya, dia lagi enjoy mulai memperbaiki dan memodifikasi sesuatu. Nggak terasa udah muncul senja dan hari mulai gelap. Anak-anak mulai mencari tempat yang nyaman untuk tidur. Para orang dewasa juga menyusul. Semua orang merasa kelelahan, Pak. Ya bayangin aja, mereka jalan dari pagi sampai sore. Makanya mereka capek dan langsung bubuk cantik, Pak. Sementara Zaza dan orang-orang yang hidupnya dihabiskan perang, mereka selalu waspada. Emang kebanyakan perang di Land of Dawn, Pak. Makanya sukanya begadang biar glory. Zaza dan beberapa orang yang nggak tidur, mereka pun berpatroli. Sementara Ramirez, Beretta, dan Veldora sibuk membuat sesuatu. Rencananya sih mereka bakal membuat sebuah alat transportasi dan senjata baru untuk Zaza dan yang lainnya. Dan seketika itu juga, dalam beberapa jam saja sudah jadi tuh 5 bis, dan tiap bis bisa mengangkut 200 penumpang. Bayangkan tuh gimana caranya bisa jadi bus kayak gitu. Gua aja bingung, Pak. Meskipun ini nggak masuk akal, gua bakal mendeskripsikan bus itu, Pak. Bagian-bagian bis tersebut dari tank-tank yang telah hancur. Bus itu juga dapat berjalan dengan baik. Di dalamnya ada banyak kursi yang sangat lebar. Bahkan kalian bisa duduk sambil kayang pun bisa, Pak. Bus ini rodanya kayak tank, jadi nggak pakai roda bundar, Pak. Dan yang lebih membangongkan lagi, kecepatan bus ini melebihi 100 km per jam. Dan bahan bakarnya nggak pakai bensin lagi, Pak. Apaan tuh bensin? Ini dunia lain, Pak. Beda lagi ceritanya. Andaikan jika mereka semua tetap jalan kaki, mungkin membutuhkan waktu 2-3 minggu baru nyampe tempat yang ditunjukkan Michele. Tapi dengan bus ini, mereka bisa sampai cuma hanya 1 jam saja, Pak. Bus ini juga menggunakan mesin fusi termonuklir. Jadi selama kendaraan tidak pecah, maka kendaraan dapat berjalan sampai kiamat, Pak. Hal yang membangongkan tidak sampai di situ saja. Veldora, Ramirez, dan Beretta juga berhasil menciptakan sebuah peralatan tempur baru untuk Zaza dan yang lainnya. Saat Zaza dan yang lain kembali berpatroli, mereka semua kaget dan hampir tidak mempercayainya. Di depan mata mereka ada barisan senjata super yang sangat menakutkan. Gak lama mulai ramai itu di situ karena semua orang mulai bangun. Anak-anak matanya berbinar-binar melihat semua bus dan senjata yang telah Veldora dan kawan-kawan buat. Sementara para orang dewasa bingung bagaimana ceritanya. Hanya dalam semalam 3 orang itu bisa membuat bus-bus dan peralatan tempur cyborg. Dan seperti biasanya, Zaza kebanyakan tanya tentang asal-usul semua ini. Untungnya di situ ada Karman menenangkan Zaza. Karman berkata agar Zaza segera memakai peralatan tempur. Kagak usah banyak tanya ke Veldora dan kawan-kawan. Yang pasti mereka itu di luar batas logika mereka. Singkat cerita, semua orang sudah naik bus tersebut. Di dalam bus, oh sangat nyaman, Pak. Ada AC, lalu kursi yang sangat empuk. Ada banyak minuman dingin. Berbeda dengan keadaan di luar yang sangat-sangat panas. Bus ini dilengkapi dengan senjata yang dapat menghancurkan batu-batu besar sekalipun. Bus ini simpelnya tahan badai, yaitu anti radiasi, anti bakteriologis, dan anti gas beracun. Jadi bisa dibilang bus ini tempat yang paling aman untuk pelindungan dari bom juga, Pak. Di dalam bus juga anak buah Karman sangat mengagumi apa yang telah Veldora dan kawan-kawan buat, yaitu pakaian seperti Power Suite miliknya. Tapi bedanya karya Veldora dan kawan-kawan lebih OP lagi, Pak. Setara struktur yang dipakai Imaginary 4. Tepat di tengah perjalanan, bus mereka dihadang oleh bandit cyborg lapis baja. Namun bawaan Karman yang telah menggunakan pakaian tempur buatan Veldora dan kawan-kawan, mereka pun keluar bus. Para bawaan Karman bergerak dengan kecepatan suara, kemampuan super, dan daya tembak super. Dan dalam sekejap mereka dapat menyingkirkan bandit-bandit itu tanpa perlu waktu lama. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi, dan setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka telah sampai di tempat tujuan. Di situ mereka sudah ditunggu oleh seorang pria yang bernama Reis. Reis mengatakan jika dia disuruh Michele untuk menunggu mereka, tapi Sarma dan Rindo tidak mempercayai hal itu. Namun Zaza berusaha menenangkan mereka jika semuanya sudah diatur Michele, jadi nggak usah terlalu takut sama Reis. Tapi tiba-tiba datanglah Jekyll yang tubuhnya dipenuhi luka. Jekyll pun menghampiri semua orang di situ. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isi Kindle. Amin. Bye bye.